Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldo Teja Pratama, NIM 06061082025129. Di sini saya akan menyampaikan paparan mengenai evaluasi pembelajaran. Izin share screen. Oke, baik. Di sini ada tentang hakikat prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Aldo Teja Pratama dengan NIM 06061082025129. Untuk dosen pengampu, untuk yang pertama Bapak Dr. Iakrus, MPD, dan Ibu Destriani, MPD. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama, hakikat yang artinya pemikiran yang berarti penilaian atau pengukuran berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk nilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan untuk prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dan akurat. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dimiliki oleh guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Untuk pertama itu fungsi penempatan atau placement, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecepatan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Untuk yang kedua, fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih atau to select, misalnya memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Untuk ketiga, fungsi diagnostik, apabila alat teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi cukup memenuhi persyaratan. Dan untuk yang keempat, ada fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Nah, dan di sini ada kisi-kisi soal pilihan ganda dan esai. Untuk yang pertama, soalnya menyajikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Yang kedua, menganalisis yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Yang ketiga, memahami dari kerajaan mana Raja Purnawarman berasal. Yang keempat, menganalisis wujud kecintaan rakyat kerajaannya Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Dan yang kelima, mengidentifikasi dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyatnya. Nah, dan untuk soal-soal evaluasi pembelajaran ini, pertama, kita kasih tahu berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, dan D sebagai alternatif jawaban yang tepat. Jadi di sini maksudnya berilah tanda X ini kepada jawaban Anda yang menurut Anda benar. Untuk yang pertama itu soalnya Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun A 393 Masehi, B 359 Masehi, C 395 Masehi, D 325 Masehi. Untuk nomor 2, perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman adalah A. Membuat candi, B. Membuat prasasti, C. Membunuh orang, D. Membangun saluran air dan memberantas perampok. Untuk yang nomor 3, di bawah ini yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman adalah A. Ikhlas, B. Berani, C. Putus asa, atau D. Gigih. Oke, untuk selanjutnya ada esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Seperti 1. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan. Kedua, bagaimana wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman? Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti
yang dikenal sebagai 3. Tulis dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi Tarumanegara. Nah, di sini ada taksonomi Bloom. Untuk pengertian taksonomi Bloom ini dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari Yunani, yaitu tasein, yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos, yang artinya aturan. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Dan di sini ada ranah kognitif dan afektif. Untuk ranah kognitif itu adalah knowledge atau pengetahuan, ada comprehension atau pemahaman, ada application atau penerapan, ada analisis atau penguraian, ada sintesis atau pemaduan, dan ada evaluation atau penilaian. Nah, dan itu adalah ranah kognitif. Selanjutnya ada ranah afektif. Yang pertama adalah receiving atau penerimaan, responding atau partisipasi, valuing atau nilai yang dianut, organization atau organisasi, characterization atau karakteristik. Nah, dan di sini ada ranah psikomotorik. Untuk yang pertama juga itu ada perception atau persepsi, set atau kesiapan, guide response, mechanical response, complex response, adjustment, atau creativity. Nah, di sini ada langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Untuk yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Keempat, gunakan kata kerja kunci yang sesuai. Oke, baik. Terima kasih. Itulah paparan yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran. Baik, inilah UTS yang bakal saya kumpulkan. Saya Hemal Teja Pratama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.